أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan-urusan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas hadirnya kita ini dengan sebaik-baik balasan, yaitu pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana pada bab sebelumnya kita sudah selesai dari bab birrul walidain, bab berbakti kepada kedua orang tuanya, bab tentang semua yang berkaitan dengan orang tua, balasan anak kepada orang tua, hukuman anak yang durhaka kepada orang tua, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya sudah kita selesaikan. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu bab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab wujubi silaturrahim, bab wajibnya menyambung silaturrahim. Silaturrahim, siapa itu ar-rahim? Ar-rahim adalah semua orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, seorang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Baik orang itu, kerabat itu memiliki hak waris atau tidak memiliki hak waris. Maka ketika ada memiliki hubungan darah, ya, maka semua itu adalah kerabat kita. Di antaranya ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, dan seterusnya ke atas, yang berkumpul di kakek yang keempat. Atau dari jalur yang ke bawah, ada anak, ada cucu, kemudian ke samping ada saudara, ada saudari, kemudian ada paman, ada bibi, baik paman dari jalur ibu atau paman dari jalur ayah. Begitu juga dengan bibi, baik bibi dari jalur ayah atau bibi dari jalur
ibu, dan yang seterusnya. Maka semua itu adalah kerabat kita. Dan kerabat itu ada kerabat yang dekat dan ada kerabat yang paling dekat. Dan agama kita, agama Islam itu mengatur semuanya dalam siapa yang harus didahulukan. Maka dalam hal ini kita harus mendahulukan kerabat yang paling dekat. Yang mana dalilnya sering kita sampaikan di dalam bab yang sebelumnya, yaitu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian bapakmu. Kemudian al-aqrab fal-aqrab, maka kerabat yang paling dekat. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya dalam bab ini wajib bagi kita untuk menyambung tali silaturahim dengan segala bentuknya silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak hanya berkunjung, tidak hanya berziarah. Silaturahim itu lebih dari itu. Bisa membantu telepon, saling memberikan hadiah, membantu secara materi dan lain sebagainya. Sesuai kebutuhan yang paling dibutuhkan kerabat kita. Kita hanya silaturahim, tapi kita tidak tahu kebutuhan kerabat kita. Kerabat kita membutuhkan bantuan, mungkin bayar biaya SPP anaknya. Kita hanya menziarahi, ya, tanpa memberikan bantuan. Maka di sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab silaturahim itu, bab menyambung silaturahim itu adalah bab yang luas. Semua bentuk kebaikan yang dibutuhkan oleh kerabat itu kita, maka itu disebut dengan silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Allah mewajibkan ketika kita melanggar, memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat kita, yaitu melaknat orang yang memutus silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa antufsidu fil ardi, kemudian kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian memutus hubungan silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tuli pendengaran mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangan mereka. Ini dalil dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya tentang ancaman orang yang memutus tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih," dan orang-orang yang kuduna, yang mereka merusak ahdallah, janjinya Allah Subhanahu wa taala, min ba'di mitsaqih, setelah diikrarkan dengan teguh, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutus tali silaturahim yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan an yusala, diperintahkan untuk menyambungnya, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, ulaika lahumul la'nah, maka bagi mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'ud dar, dan bagi mereka adalah kediaman yang sangat buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
la yadkhulul jannah qati', tidak akan pernah masuk ke dalam surga qati', yaitu pemutus silaturahim. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita, seperti yang telah saya sampaikan, maka dahulukanlah kerabat yang paling dekat. Ketika membantu, maka carilah mana yang paling dekat terlebih dahulu. Yang paling dekat sudah tercukupi, maka ke kerabat yang berikutnya. Termasuk di antara bentuk silaturahim, ya, kita memberikan nasihat. Kita memberikan nasihat kepada kerabat kita. Mendakwahi kerabat kita itu utama. Jangan kita mendahulukan menasehati orang lain sementara kita melupakan keluarga kita, melupakan kerabat kita. Ini nasihat untuk para dai dan bagi penuntut ilmu semuanya, termasuk saya dan antum semuanya. Ketika kita sudah tahu, sudah belajar dan mengetahui siapa yang harus kita nasihati terlebih dahulu, maka hendaklah kita mengamalkan. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat yang dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini adalah sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. Qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wa anzir, dan berikanlah peringatan, ashiratakal aqrabin, kepada kerabatmu yang paling dekat. Maka ketika turun ayat ini, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas, berdiri di atas bukit Safa. Fanada, kemudian Nabi menyeru kepada kerabat-kerabatnya. Beliau menyeru dengan mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah anfusakum, dirimu, minan nar. Menyelamatkan diri dari neraka tentunya dengan beramal. Tentunya dengan beramal. Tidak mencukupkan diri dengan nasab. Nasab saya tinggi, nasab saya bagus, mencukupkan diri. Tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk beramal. Kemudian, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ya Fatimah binti Muhammad, ini adalah anaknya Rasulullah SAW yang hubungan kekerabatannya paling dekat. Ini anak langsung dari Rasulullah SAW, anak tersayangnya Rasulullah SAW, Fatimah. Rasulullah SAW berikan nasihat kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, angkidi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah SAW, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat minallahi syai'a, dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ghaira anna lakum rahiman sa'uballihuma bibalaya, kecuali kamu ini aku mempunyai hubungan kerabat yang harus aku sambung. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW
ketika turun ayat ini langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diseru adalah kerabatnya. Tujuannya adalah untuk menepis anggapan orang-orang musyrikin kalau kerabatnya tidak diperingati, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati orang lain, maka nanti ada anggapan bahwasanya Muhammad hanya bisa menasihati orang lain tapi melupakan keluarganya. Dan ini banyak terjadi. Seseorang itu kalau nasihatin orang lain fasih, pintar, tapi ketika nasihatin keluarganya sendiri, mungkin nasihatin istrinya, mungkin nasihatin saudaranya atau kerabat-kerabat yang lainnya, ini yang sulit. Ini yang harus menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada kerabatnya, Abdul Muttalib, kemudian Bani Ka'ab, kemudian Abdi Manab, dan yang seterusnya, semuanya diseru oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anak tercintanya yaitu Fatimah binti Muhammad. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh beramal, wahai anakku beramallah. Angkidhi nafsaki minan nar. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Yang bisa memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra illa ma sya'allah." Qul, katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sya'allah. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasab itu tidak bisa menyelamatkan kita dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Fatimah itu disuruh beramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah kerabat terdekatnya, anaknya. Bagaimana dengan orang yang bukan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini perlu ekstra untuk beramal, menyelamatkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya juga bahwasanya nasab itu tidak memberikan manfaat kepada seorang yang tidak mau beramal adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, barang siapa yang tidak mau beramal, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat, menyusul amalnya. Kalau dia tidak beramal, maka nasabnya tidak berguna. Maka keliru bagi orang-orang yang hanya membanggakan nasab, saya nasabnya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, tapi tidak mau beramal. Wa a'yadzubillah. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, babu silaturahim. Kalau tadi bab wujub silaturahim, kemudian sekarang babu silaturahim, bab menyambung silaturahim. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyan arada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, bahwasanya ada seseorang
Arab Badui yang dia itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, di dalam perjalanannya. Faqala, dengan mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Seorang Badui itu mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah, berikan aku kabar tentang amalan atau sesuatu yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Wa yubaiduni minan nar, dan yang bisa menyelamatkan aku dari api neraka. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sesekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa tuqimus shalah, dan hendaklah kalian mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah kalian membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan hendaklah kalian menyambung silaturahim. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya ini adalah semangat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mencari amalan untuk diamalkan, selalu mencari ilmu untuk diamalkan, yang tujuannya agar mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat minta dinasihati, meminta amalan untuk bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu pentingnya menyambung hubungan silaturahim. Pentingnya menyambung silaturahim. Sampai-sampai silaturahim ini disandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah rukun Islam. Dengan perintah salat, dengan membayar zakat. Jadi syaratnya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah itu adalah semua nama yang mencakup amalan, ya, baik dari perkataan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirah wal batinah. Itu makna ibadah. Kemudian di akhir dari hadis itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk, hatta idza fariga minhum, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai dari menciptakan makhluk ini, qamat ar-rahim, rahim itu kemudian berdiri. Rahim itu berdiri, yaitu rahim, kerabat itu berdiri dan bisa berkata, sebagaimana as-siyam, bahwasanya puasa besok pada hari kiamat itu juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, saya telah mencegah orang ini pada malam hari karena membacaku. Itu kata Al-Qur'an. Puasa juga berkata, ya Allah, saya telah mencegahnya untuk makan di siang hari. Berikan syafaat kepada orang itu. Kemudian di sini Ar-Rahim itu juga berkata dengan berkata yang hakikah, yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rahim ini? Faqalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ah.
tempat berdiriku ini adalah berdirinya orang yang berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan memutus silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala na'am ama tardaina an asila man wasalak. Apakah kamu ridho aku akan menyambung orang yang mau menyambung silaturahim. Wa aqta'a man qata'ak, dan aku akan memutus hubungan, memutus rahmatku, memutus taufikku kepada orang yang memutus hubungan silaturahim. Maka Ar-Rahim itu mengatakan bala, tentu wahai Allah Subhanahu wa taala, fadzalika lak. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian menginginkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa kemudian kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian memutus hubungan silaturahim, ulaika alladzina la'anahumullah, maka merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tuli mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka. Baik, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini lihatlah kalimat maukah kalian, apakah kalian ridho ketika saya akan menyambung orang yang mau menyambung silaturahim, dan akan aku memutus orang yang memutus tali silaturahim. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai amalannya. Kalau orang itu mau menyambung silaturahim, maka Allah pun akan menyambungnya dengan rahmatnya, menyambungnya dengan taufiknya. Dan sebaliknya, kalau orang itu memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutus hubungan dengannya. Allah Subhanahu wa taala memutus rahmatnya dengannya. Maka orang yang diputus rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu dijauhkan, al-ib'ad min rahmatillah. Orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis ini bahwasanya dosa atau memutus silaturahim itu merupakan min akbariz dzunub, merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Baik, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, ata rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali qarabah asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, aku memiliki kerabat, asiluhum, aku menyambung mereka, wa yaqta'un, tapi mereka memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Wa yajhaluna alayya, mereka berlaku jahil kepadaku. Wa ahlumu anhum, sementara aku berlemah lembut kepada mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqul ka'annama tusifuhumul mal, kalau benar
apa yang kamu ceritakan itu, maka seakan-akan kamu telah memasukkan pasir yang sangat panas kepada mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahiran alaihim, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian madumta ala dzalik, selama kalian dalam posisi yang seperti itu, yaitu selalu berbuat baik meskipun kalian diperlakukan dengan buruk oleh kerabat kalian. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang laki-laki ini mengadukan perihal kerabatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu sudah diperlakukan baik tapi balasannya selalu buruk. Diziarahi tapi dia menutup pintu, disapa tapi dia nggak mau nyapa. Ini keadaan seperti ini yang dilaporkan oleh seorang laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar yang kamu katakan itu, maka sama seperti kamu memasukkan pasir yang panas kepada mulut mereka. Tentunya ini ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kesabaran. Ujian kesabaran bagi seseorang yang diganggu oleh kerabatnya sendiri. Meskipun dia diganggu, tapi dia tetap sabar. Dan ini pahalanya sangat besar. Dalam masalah ini, ketika kita diganggu oleh orang lain atau diganggu oleh kerabat kita, diperlakukan buruk, maka ada 3 perkara. Perkara yang pertama, kita dibolehkan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Membalas keburukan dengan keburukan, dengan syarat yang semisal. Jangan sampai kita membalas keburukan orang itu dengan keburukan yang melampaui batas. Kita dipukul 1 kali, maka kita diperbolehkan untuk mukul satu kali. Kalau sampai mukul lebih dari 1 kali, maka kita telah berbuat zalim. Kita boleh hukumnya membalas. Dan ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah, membalas keburukan dengan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum, tapi kalau kalian memilih jalan bersabar, fahuwa khairul lis-sabirin, maka ini lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah, dan balasan keburukan itu dengan keburukan mithluha, yang semisal. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian berbuat baik, damai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Kemudian yang kedua, yaitu tidak merespon, dia berpaling. Ketika ada kerabatnya yang berbuat buruk kepadanya, dia tidak merespon, dia diam. Artinya dia tidak membalas dengan keburukan dan tidak pula membalas dengan kebaikan. Ini tingkatan yang kedua, tidak membalas keburukan dengan keburukan dan tidak pula membalas keburukannya dengan kebaikan. Dia berpaling. Kemudian tingkatan yang ketiga, dan ini adalah tingkatan yang paling utama. Ini tingkatan yang paling afdol, tentunya ini berat sekali. Bagaimana kita bisa terus-terusan bersabar kepada orang yang berlaku buruk kepada kita, yaitu membalas keburukannya
dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Terlebih keburukan itu datang dari kerabat kita sendiri. Ya. Dan ini terjadi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi peristiwa Aisyah, yaitu anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah telah berbuat zina, difitnah selingkuh. Ternyata yang memfitnah itu termasuk kerabatnya sendiri. Kerabatnya sendiri. Padahal Mistah ini, kerabatnya ini sebelumnya disupport secara biaya, dibantu oleh sahabat Abu Bakar, dibiayai biaya hidupnya, ditanggung biaya hidupnya. Ternyata balasannya malah menfitnah anaknya. Tentunya ini berat. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjanji, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah turun ayat itu, kemudian sahabat Abu Bakar berbuat baik kembali kepada Mistah. Dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Dan ini adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Taib. Kemudian yang berikutnya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap rugi. Jangan kita menganggap rugi kenapa kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jangan merasa rugi. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Dan ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan yang dilakukan oleh kerabat kita, inilah hakikat silaturahim. Inilah hakikat silaturahim. Silaturahim itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu namanya al-mukafi. Kalau dia mau berbuat baik, baru kita berbuat baik. Kalau dia mau berziarah kepada kita, kita mau berziarah. Kalau dia mau menyapa, kita nyapa. Itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan ini memang harus. Jangankan kepada kerabat, kepada orang lain pun ketika kita diperlakukan baik, maka kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang dinamakan silaturahim yang hakiki, yaitu kita menyambung ketika kita diputus. Ya, ada kerabat kita maunya memutus hubungan dengan kita. Ya, maka ketika mereka memutus, maka tugas kita untuk menyambung. Dia enggak mau nyapa kita dahului menyapa. Dia enggak mau telepon kita dahului menelpon mereka. Inilah yang dinamakan menyambung silaturahim yang sebenarnya, yaitu membalas kebaikan dengan keburukan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf,
bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman, saya adalah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan akulah yang menciptakan Ar-Rahim. Wastafaqtu laha min ismi, dan aku ambil kalimat rahim itu dari namaku. Jadi Ar-Rahim itu diambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Faman wasalaha wasaltuh, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka aku pun menyambungnya. Waman qata'aha batattuhu, ya qata'tuhu, dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka aku pun memutus hubungan dengannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan sambungan dari Allah Subhanahu wa taala, disambung dengan rahmatnya, disambung dengan taufiknya, maka hendaklah kita semangat untuk menyambung silaturahim, agar kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memutus silaturahim. Dan hendaklah, karena tidak semua kerabat itu tahu, atau tidak semua kerabat itu mengerti tentang hal ini, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu fadilahnya, akibatnya dan sebagainya. Maka ketika mereka memutus tali silaturahim dengan kita, maka hendaklah kita memberikan uzur. Kita memberikan maklum bahwasanya mereka tidak mengetahui ilmu ini. Maka hendaklah bagi kita yang sudah mengetahui ilmu ini, kitalah yang menyambungnya. Ketika mereka memutus kita, kitalah yang berusaha untuk memutusnya, karena kita sudah mengetahui keutamaan ini. Taib ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu dikatakan nafi', ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau diiringi dengan amal. Yusahibuhu al-amal, diiringi dengan amal. Seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW dapat ilmu, maka beliau langsung mengiringinya dengan amal. Sementara ilmu yang belum diiringi dengan amal, hanya berupa pengetahuan atau yang berada di dalam diri kita, tersimpan tapi belum diamalkan, maka itu belum disebut dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin sementara sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد